Ada satu aturan yang saya pegang teguh dalam hidup, sebuah peringatan yang kini saya sampaikan kepada Anda dengan sepenuh hati. Jangan pernah bersepeda di malam hari. Ini bukan sekadar nasihat biasa, melainkan buah dari pengalaman mengerikan yang beberapa tahun lalu mengukir trauma mendalam dalam jiwa saya. Sesuatu yang sesekali kembali menghantui dalam mimpi buruk, memaksa saya untuk menghidupkan kembali kengerian itu. Kini, saya akan mengisahkan pengalaman saya, dan Anda bisa mencoba mencari penjelasan rasional atas apa yang terjadi. Saya akan memulai cerita ini dari masa kecil. Sejak dulu, saya memiliki hobi yang sangat saya cintai. Bersepeda, bagi sebagian orang mungkin terlihat sepele, namun bagi saya, inilah satu-satunya aktivitas yang benar-benar memberikan kebahagiaan sejati dan tak pernah membosankan selama bertahun-tahun. Saya tinggal di sebuah kota kecil yang ideal untuk perjalanan bersepeda berjam-jam. Seringkali saya menjelajahi desa-desa dan kota-kota tetangga, bukan karena ada tujuan khusus, melainkan murni karena kecintaan saya untuk mengayuh sepeda dari satu titik ke titik lain. Saya menikmati hembusan angin di wajah, menyipitkan mata saat disapa hangatnya sinar matahari, mengagumi hamparan ladang yang indah, dan danau yang tenang serta hutan-hutan yang damai di sekitar. Perjalanan semacam ini selalu memicu monolog batin dan refleksi mendalam tentang hidup, alam semesta, dan segala isinya. Banyak keputusan penting dalam hidup saya ambil saat mengayuh pedal, menempuh jarak yang jauh di sekitar tempat tinggal saya. Bersepeda adalah terapi pribadi saya, penawar kesedihan, dan cara untuk mengatasi kesulitan hidup yang sesekali datang menghadang. Dulu, saya sering ditemani oleh seorang teman bernama Seriosha, yang tinggal di jalan sebelah. Bersama, kami menjelajahi setiap sudut kota kami dan hampir semua desa di sekitarnya. Meskipun Seriosha memiliki kelebihan berat badan, daya tahannya saat mengayuh pedal selama berjam-jam tak kalah dengan saya. Ia adalah teman seperjalanan yang tangguh. Ketika kami berusia 16 tahun, teman-teman dari desa lain mengundang kami untuk malam permainan papan, persis seperti yang sering terlihat di serial remaja Amerika. Sejujurnya, saya tidak terlalu menggemari permainan papan, tetapi Seriosha, yang memperkenalkan saya kepada mereka, meyakinkan bahwa malam itu akan sangat menyenangkan. Ia tidak mau pergi tanpa saya. Kami harus menempuh perjalanan ke salah satu dari sedikit pemukiman di daerah itu, yang belum pernah saya kunjungi dan tidak saya ketahui sama sekali. Oleh karena itu, saya berjanji akan mengikuti Seriosha dengan cermat. Perlu saya jelaskan, meskipun saya suka menjelajahi daerah sekitar dan desa-desa tetangga, saya selalu buruk dalam orientasi. Seringkali saya harus menggambar peta di kertas, menandai setiap belokan yang saya lalui saat menjelajahi wilayah baru, karena saya bisa dengan mudah melupakan jalan pulang. Siang harinya, kami menyiapkan ransel, membeli minuman bersoda, camilan, dan berbagai makanan ringan lainnya. Setelah itu, kami pun berangkat. Perjalanan memakan waktu sekitar 1,5 jam. Sebagian besar rute kami lalui di jalan tanah yang lebar. Di sisi kanan terhampar ladang gandum yang luas, sementara di kiri membentang hutan lebat. Sesekali kami harus berbelok di persimpangan. Kini saya menyadari bahwa saya bahkan tidak mencoba menghafal jalan yang kami lalui. Namun Seriosha berjanji kami akan pulang bersama, jadi saya tidak khawatir. Tenggelam dalam pikiran sendiri, saya tidak menyadari saat kami melewati sebuah danau besar. Di dekatnya sebuah keluarga muda sedang bersantai di padang rumput. Seriosha berbelok menuju lereng kecil yang penuh lubang dalam dan bebatuan besar yang menonjol dari tanah. Sepeda saya melompat-lompat dan ransel berisi camilan serta minuman di punggung terasa seperti beban tambahan yang hanya menghalangi manuver saya. Saya mencengkeram stang erat-erat, takut terjatuh. Akhirnya, kami tiba di jalan desa dan tak lama kemudian, terlihatlah beberapa rumah kecil namun terawat di kejauhan. Seriosha berhenti di depan sebuah pekarangan dengan pondok 2 lantai yang menurut saya terlalu mewah dibandingkan rumah-rumah lain di sekitarnya. Dengan singkat ia berkata, "Sudah sampai?" Lalu meninggalkan sepedanya, mendekati pagar, dan mengetuk gerbang logam hitam beberapa kali. Saya mendekati teman saya dan menepuk sadel sepeda saya dengan bangga, bersyukur karena sepeda itu berhasil melewati perjalanan sulit tanpa rusak. Gerbang terbuka, dan seorang pemuda menyambut kami. Ia menyapa Seriosha, lalu memperkenalkan diri. Namanya Vlad, dan ia adalah yang tertua di antara kelompok teman-teman itu. Usianya sudah menginjak kepala 2. Kami diundang masuk. Kami naik ke lantai 2 rumah dan mendapati sebuah ruangan luas. Perhatian saya langsung tertuju pada jendela besar yang hampir memenuhi seluruh dinding. Di balik pagar pekarangan Vlad, terhampar ladang rumput tinggi dan bukit-bukit kecil yang ditumbuhi pepohonan jarang. Lebih jauh lagi, terlihat rumah-rumah yang tersebar tidak beraturan, dan di belakangnya, garis hijau cerah. Tak lama, matahari terbenam akan semakin memperindah pemandangan ini. Saya dan Seriosha mengeluarkan semua makanan dari ransel kami di karpet dekat sofa, seolah-olah memberikan kontribusi kami untuk malam permainan papan yang hangat itu. Sambil menunggu 2 teman lainnya, saya berbincang dengan Vlad, dan kecanggungan saya berada di tempat asing dengan orang-orang baru mulai mereda. Namun, tetap saja ada sedikit rasa tidak nyaman. Bagaimanapun, ini adalah teman-teman Seriosha, saya tidak mengenal siapapun di sini.
dan saya merasa seperti orang asing. Namun, saya berusaha mengusir pikiran-pikiran itu agar tidak merusak suasana hati. Sekitar 1 jam kemudian, semua orang sudah berkumpul, Dima dan Vova tiba, mereka sedikit lebih tua dari saya. Mereka juga mengeluarkan camilan dari ransel mereka. Dalam semenit, meja sudah penuh dengan keripik, coklat batangan, roti kering, kacang-kacangan, dan berbagai minuman bersoda manis serta jus. Serius bahkan sampai menjilat bibirnya. Vlad mengeluarkan sebuah kotak besar berisi permainan papan yang belum pernah saya lihat dari lemari. Sementara ia mengeluarkan isinya ke meja, sebuah buku aturan tipis, dan menata figur-figur karakter fantasi dengan rapi. Serius menjelaskan bahwa orang tua Vlad sedang tidak di rumah. Dan tidak akan pulang selama beberapa hari. Jadi, kami punya waktu semalaman untuk bermain sampai bosan atau mengantuk. Sambil bercanda dan mengobrol santai, kami duduk dengan nyaman, ada yang di sofa, ada pula yang di bantal besar. Vlad membagikan kartu kepada semua orang dan mulai membacakan aturan permainan. Saya sedikit melamun, menatap keluar jendela, memandang cakrawala, dan mengamati bagaimana angin menggoyangkan dahan-dahan pohon. Kami begitu asyik bermain sehingga tidak menyadari hari. Sudah gelap, kami baru menyalakan lampu ketika kami tidak bisa lagi membaca teks di kartu. Waktu berlalu begitu cepat, semua orang bersenang-senang, kami menikmati waktu kami dengan sangat baik. Namun, pada suatu saat, saya mulai merasa akan segera menanggung akibat dari tumpukan camilan yang saya makan dan minuman bersoda yang saya minum. Saya merasakan perut saya mulai kesulitan mencerna makanan tidak sehat itu, dan rasa mual perlahan meningkat. Tak lama kemudian, sakit kepala pun muncul, dan suasana hati saya benar-benar jatuh. Saya memutuskan sudah waktunya untuk pulang. Serius, bagaimanapun, tidak mendukung ide saya. Ia mengeluh bahwa saya selalu saja mengganggu di bagian yang paling menarik, bahwa kami sudah berjanji untuk begadang sampai pagi, dan ia belum puas bermain. Astaga, teman macam apa ini? Setelah duduk sebentar lagi, saya akhirnya meninggalkan permainan, yang membuat teman-teman kecewa. Saya meminta maaf dan mengatakan bahwa saya merasa tidak enak badan dan akan pulang. Vlad bertanya apakah saya bisa pulang sendiri dan apakah saya ingat jalannya. Saya mengatakan agar mereka tidak khawatir, karena saya sudah bertahun-tahun menjadi penggemar perjalanan sepeda. Dalam hati, saya sama sekali tidak yakin bisa pulang dengan mengandalkan ingatan, tetapi saya tidak mau mengakuinya agar tidak terlihat lemah di hadapan teman-teman baru saya. Bodohnya saya, jangan menertawakan. Serius menawarkan untuk memasukkan sebotol Fanta ke ransel saya jika saya haus di jalan. Tetapi saat itu saya sudah tidak ingin melihat Fanta maupun Serius. Saya mengambil ransel kosong dan keluar. Jam menunjukkan hampir pukul 3 pagi. Saya menghirup udara segar dan berharap mual saya hilang sehingga saya tidak perlu berhenti untuk muntah. Tidak akan pernah lagi saya makan keripik sebanyak itu. Janji saya pada diri sendiri. Saya naik sepeda, menyalakan lampu sepeda, dan mulai mengayuh. Perjalanan seharusnya tidak lebih dari 1 jam, tentu saja. Jika saya tidak tersesat di jalan, saya khawatir telah melewatkan persimpangan tertentu, lupa mengingatnya, dan sekarang akan melewatinya begitu saja. Tapi sudahlah, buang jauh-jauh kekhawatiran itu. Saya akan mengatasinya. Di sekitar saya, keheningan yang damai. Saya perlahan meninggalkan pemukiman, menatap kegelapan, mengayuh pedal, dan memikirkan hal-hal sendiri. Angin berhembus nyaman di wajah saya, sakit kepala sudah mereda. Saya memutuskan bahwa setelah sampai di rumah, saya akan baik-baik saja, dan tidak perlu khawatir tentang Serius. Ia mengenal daerah ini seperti punggung tangannya, ia akan baik-baik saja. Saya dalam hati menyebutkan semua penanda jalan yang seharusnya membantu saya pulang. Ketika saya mendengar sesuatu yang mengusir semua pikiran dari kepala saya, seperti tongkat biliar yang memukul sekumpulan bola. Saya berhenti dan mulai mendengarkan. Suara itu berasal dari arah hutan, seperti seseorang menendang kayu lapuk dengan tidak terlalu keras. Sejujurnya, saya jarang takut pada apapun dalam hidup, tetapi saat itu, dalam kegelapan yang hanya diterangi oleh lampu sepeda saya, berdiri di tempat sepi, dan menatap tajam ke dalam hutan. Saya merasakan jantung saya mulai berdetak lebih cepat, dan sedikit demi sedikit kecemasan menyelinap ke dalam jiwa saya. Siapa tahu ada apa di hutan pada jam selarut ini? Untuk menghindari masalah, saya mengayuh pedal dan mulai sedikit demi sedikit menambah kecepatan. Oh, betapa leganya saya berhasil bergerak saat itu terjadi. Saya mendengar suara ranting patah dan gemerisik dedaunan yang keras di belakang saya. Saat sedang bergerak, saya menoleh sejenak dan melihat seseorang keluar dari hutan ke jalan desa. Tidak, ia tidak keluar, ia terjatuh, tepat di tempat saya berada 3 detik yang lalu. Karena terkejut, saya memutar stang dengan kuat dan hampir terjatuh. Bersama sepeda saya segera mengalihkan pandangan dari orang asing itu, menatap jalan di depan saya, dan mengayuh pedal dengan cepat. Saya hanya bisa menggambarkan orang asing itu sebagai semacam gelandangan. Sayangnya, saya tidak punya spion. Saya sangat ingin melihat pria itu tanpa mengurangi kecepatan atau menoleh ke belakang. Sudahlah, biarkan saja. Keringat dingin membasahi saya,
Ia benar-benar membuat saya takut. Tak lama kemudian, rasa takut itu mereda, detak jantung saya stabil. Saya melanjutkan perjalanan dengan tenang. Penanda jalan terdekat adalah belokan menuju danau. Di sana akan ada tanjakan dengan bebatuan dan lubang. Yang penting jangan sampai terlewat. Setelah itu, sepertinya akan mudah. Namun, setelah itu, kengerian dimulai. Kengerian yang masih menghantui saya dalam mimpi buruk hingga kini. Saya akan menjelaskan situasinya. Di sisi kiri, terhampar ladang gandum. Sementara di kanan, hutan sialan itu terus membentang. Dan saat saya sekali lagi tenggelam dalam pikiran, dari hutan itu, sekali lagi, melompat keluar sesuatu. Kali ini, ia berada di depan saya, beberapa meter jauhnya. Saya segera membanting stang untuk menghindarinya dan dari sudut mata. Saya melihat ia dengan cepat. Mengulurkan tangan ke arah saya, sambil mengeluarkan suara, seperti orang tua yang kesakitan punggung saat bangun dari tempat tidur. Saya menoleh kali ini, memegang stang erat-erat, dalam kegelapan. Saya tidak bisa memastikan apa yang ia kenakan. Tetapi saya yakin itu adalah kain compang-camping yang menggantung dari tangan dan kakinya. Tapi bukan itu yang terpenting. Ia mulai mengejar saya. Berusaha menyusul dengan langkah-langkah cepat namun canggung. Tahukah Anda, kakinya seolah bergerak sendiri-sendiri, masing-masing dengan gila-gilaan berusaha mencapai saya. Ia tersandung, sedikit melompat, dan dengan gigi mencoba meraih saya. Demi Tuhan, apa-apaan ini? Di sini, saya benar-benar ketakutan. Bayangkan saja, dua orang muncul dari hutan pada waktu yang berbeda dan mencoba mengejar pengendara sepeda, jelas bukan dengan niat baik. Selanjutnya lebih buruk lagi, belum sempat detak jantung saya tenang, dua lagi melompat keluar dari ladang gandum ke arah saya. Kali ini saya tidak bisa menahan diri. Jeritan singkat saya menggema di sekitar. Otak saya mulai menyadari bahwa saya dalam bahaya mematikan dan mengaktifkan seluruh tubuh ke mode kinerja maksimal. Saya mengayuh pedal lebih kuat lagi, tidak lagi merasakan ketidaknyamanan. Pendengaran saya menajam. Saya mendengar gemerisik dedaunan di belakang dan di kanan, tidak ada lagi keraguan. Sekelompok gelandangan sedang memburu saya. Sebuah ide terlintas di benak saya. Mematikan lampu sepeda? Ya, meskipun jarak pandang akan memburuk. Mata saya seharusnya segera terbiasa dengan kegelapan. Saya menduga bahwa cahaya menarik mereka, dan jika saya menyatu dengan lingkungan, menjadi titik gelap di jalan. Mereka akan menyerah. Saya mematikan lampu, berdoa kepada semua dewa yang terpikirkan dan tidak terpikirkan agar saya bisa pulang hidup-hidup dan dengan kewarasan yang utuh. Dari sisi hutan, beberapa makhluk mengerikan kembali berlari keluar dengan selang waktu beberapa menit. Semuanya mengulurkan tangan ke arah saya. Mata mereka melotot dan menyerupai bola tenis meja. Mulut mereka meregang tidak wajar dan terdistorsi di beberapa tempat, seolah-olah seseorang membuat boneka canggung dari plastisin dan bahan seadanya. Makhluk-makhluk itu keluar satu persatu dari hutan dan ladang gandum. Mereka berlari dari belakang, mengulurkan tangan kurus dan jari-jari bengkok ke arah saya. Sekarang saya bisa melihat mereka. Oh ya, bahkan pecandu narkoba paling parah pun tidak bisa terlihat seperti ini. Ini pasti keluar dari neraka. Saya sangat ketakutan. Saya akan memberikan apa saja agar mimpi buruk ini berakhir sekarang juga. Saya sangat khawatir celana tipis saya akan tersangkut di rantai sepeda. Saya khawatir salah satu dari mereka akan mencapai tali ransel saya dan menariknya, menjatuhkan saya ke tanah. Apa yang akan mereka lakukan saat itu? Memakan saya? Menyeret saya ke bawah tanah? Saya bahkan tidak ingin memikirkannya. Penglihatan saya dengan cepat terbiasa dengan kegelapan, tetapi lampu yang dimatikan sama sekali tidak membantu. Jumlah mereka semakin banyak. Dalam sekejap, saya mendengar jeritan serak dan menusuk tulang. Sini. Suara itu datang dari segala arah secara bersamaan dan hanya samar-samar menyerupai suara manusia. Lebih seperti raungan buas yang keluar dari tenggorokan dengan suara serak menjijikan, seolah-olah semua organ dalam mereka pecah. Air mata mengalir deras dari mata saya. Saya menatap jalan, tidak lagi memikirkan apakah saya mengayuh dengan benar. Saya menghindar dari makhluk-makhluk yang berlari di depan saya, dan jeritan mengerikan mereka berulang kali terukir selamanya di otak saya. Saya mulai mengucapkan doa-doa yang saya pikir tidak pernah saya ketahui. Tentu saja, itu tidak membantu sama sekali. Jumlah mereka semakin banyak. Saya merasa sebentar lagi akan membuat kesalahan. Kaki saya akan terlepas dari pedal, roda akan masuk ke lubang, dan saya akan kehilangan kendali, atau salah satu monster itu akhirnya akan meraih saya dengan jari-jari kotornya. Namun, seperti yang Anda pahami, karena saya menulis ini, berarti saya baik-baik saja. Saya melihat sebuah persimpangan dan berbelok ke arah danau, dengan cekatan melewati semua lubang. Ketika saya kembali ke jalan tanah, saya merasa lega karena sepertinya mereka sudah tidak ada lagi. Sini, terdengar lagi di suatu tempat, begitu keras sehingga saya merasa setiap orang tuli di desa saya pun akan mendengarnya. Kali ini saya tidak begitu takut. Saya mengerti bahwa itu lebih merupakan jeritan putus asa. Ya, keputusasaan karena mangsa yang begitu lezat seperti saya berhasil lolos dari mereka. Saya sedikit melambat, tetapi tidak kehilangan kewaspadaan.
Otak saya bekerja keras dan siap bereaksi terhadap gemerisik sekecil apapun dari bulir gandum. Saya menoleh ke belakang sesaat, tidak ada yang mengejar saya, tidak ada yang menggeram, dan tidak ada lagi yang mencoba menangkap saya dengan melompat dari ladang gandum. Namun, saya baru benar-benar sadar ketika saya tiba di jalan-jalan yang begitu saya kenal di desa saya. Saya bahkan lupa bahwa selama ini saya mengayuh dengan ransel di punggung. Untungnya, sakit kepala dan mual sudah lama hilang. Saya mengalami stres yang luar biasa dan merasa seolah-olah semua sel dalam tubuh saya telah mati dan terlahir kembali. Oh, sungguh perjalanan yang luar biasa. Saya membuka gerbang halaman rumah saya dan saat saya memasukkan penyelamat roda 2 saya ke garasi di samping mobil ayah, saya sudah membayangkan bagaimana besok saya akan menceritakan kisah ini kepada semua teman dan bagaimana mereka tidak akan percaya. Berdiri di garasi yang diterangi beberapa lampu, saya merasa benar-benar aman. Semua kengerian itu tertinggal di sana, di balik danau, tempat yang tidak akan pernah saya kunjungi lagi. Ketika saya melepas ransel dan masuk rumah, saya melihat sesuatu yang aneh. Saya menatap penuh pikiran pada noda lumpur basah tepat di antara tali ransel. Saya perlahan menciumnya. Baunya hanya seperti tanah. Ya, kemungkinan besar hanya tanah. Saya tidak tahu dari mana noda ini berasal. Mungkin saya menyentuh dahan saat melewati pepohonan, atau mungkin salah satu makhluk itu begitu dekat dengan saya sehingga meninggalkan jejak kotor. Saya tidak tahu, dan sejujurnya, saya tidak ingin memikirkannya. Besok ransel ini akan dicuci, dan hari ini saya perlu istirahat. Dengan tenang, agar tidak membangunkan orang tua, saya berjalan ke kamar dan mulai bersiap tidur. Besok saya harus memikirkan apa sebenarnya yang terjadi. Serius, ha? Saya meninggalkan teman saya di sana. Bagaimana jika mereka menangkapnya saat ia pulang? Bagaimana jika mereka tetap di sana dan menunggu korban baru? Ah, tidak. Serius akan pulang di pagi hari saat matahari terbit. Danau itu akan ramai dengan pengunjung baru di siang bolong. Makhluk-makhluk itu tidak akan muncul di siang hari, kan? Ya, mungkin begitu. Dan jika dipikir-pikir, serius lah yang meninggalkan saya, bukan saya yang meninggalkannya. Saya menyetel alarm untuk berjaga-jaga dan berbaring untuk tidur. Saya ingat sebelum tertidur, saya lama berterima kasih kepada alam semesta karena saya tetap hidup. Begitulah berakhir hari paling mengerikan dalam hidup saya. Malam itu berlalu dengan tenang dan tanpa mimpi buruk, dan keesokan paginya, Serius datang ke rumah saya dan mulai bercerita dengan antusias tentang betapa menyenangkan malam mereka dan betapa banyak hal menarik yang saya lewatkan. Ya Tuhan, pikir saya, bisakah saya menemukan penjelasan yang sedikit pun rasional untuk apa yang terjadi? Namun, bertentangan dengan semua harapan pemuda dengan imajinasi yang meluap-luap, kisah ini tidak memiliki akhir yang logis. Artinya, pada dasarnya, berakhir begitu saja. Saya menceritakan kepada banyak orang apa yang terjadi dan apa yang saya lihat secara detail. Beberapa orang sama sekali menolak untuk percaya, menganggap saya seorang pembohong. Di antaranya adalah Serius. Beberapa orang mendengarkan dengan antusias dan mengangguk penuh pengertian. Tetapi ternyata mereka tidak mengerti bahwa saya menceritakan kisah nyata yang terjadi pada saya belum lama ini, bukan menceritakan ulang plot film horor. Saya bertanya kepada orang yang lebih tua, menginterogasi nenek-nenek yang seharusnya tahu semua hal aneh yang terjadi di daerah itu selama 100 tahun terakhir. Tetapi semua orang mengangkat bahu dan tidak bisa mengatakan apapun yang berguna tentang fenomena ini. Maksimal yang bisa mereka sarankan adalah pergi ke gereja. Saya merasa sangat aneh saat itu. Saya menghadapi sesuatu yang luar biasa dalam sifatnya, tetapi saya tidak bisa menemukan petunjuk sedikit pun untuk penjelasannya. Tidak, di daerah itu tidak pernah ada kuburan yang terlupakan Tuhan atau terkutuk. Tidak pernah ada orang yang hilang di sana. Tidak ada yang pernah mendengar tentang UFO. Singkatnya, tidak ada yang semacam itu. Anda tahu, biasanya selalu ada semacam penjelasan, yang meskipun sulit dipercaya, tetapi ada, dan Anda bisa berpegang pada setidaknya satu versi. Itu membuat Anda merasa lebih tenang. Di sini, tidak ada sama sekali. Setelah kejadian seperti itu, saya 2 kali lebih takut membaca cerita horor di internet. Segera muncul pikiran, berapa banyak dari cerita-cerita ini yang sebenarnya benar, dan berapa banyak hal aneh yang benar-benar terjadi dari semua banyaknya kisah itu? Jika hal itu terjadi pada saya, berarti sesuatu yang serupa bisa terjadi pada siapa saja. Tahun-tahun berlalu. Anehnya, saya jarang mengingat kejadian itu. Bagi saya, itu menjadi semacam kenangan mengerikan dari masa kecil yang seiring waktu hanya semakin kabur dalam ingatan dan menjadi semacam setengah halusinasi, setengah mimpi. Atau mungkin, otak saya yang diracuni oleh sejumlah besar camilan tidak sehat yang saya makan saat itu, menciptakan monster-monster itu secara eksklusif di kepala saya. Jika demikian, saya sudah lama harus pergi ke rumah sakit jiwa. Bagaimanapun, saya selamanya mengukir satu aturan sederhana dalam diri saya, yang saya patuhi hingga sekarang dan akan saya teriakan kepada cucu-cucu saya seperti kakek-kakek yang cerewet. Jangan bersepeda di malam hari. Saya tidak meminta Anda untuk tidak percaya atau berpikir bahwa Anda harus takut pada malam hari seperti api, tetapi saya meminta Anda untuk berhati-hati.
Jika nasihat saya dapat menyelamatkan setidaknya satu orang yang lengah dari nasib mengerikan dimakan oleh gerombolan monster mirip manusia yang gila di tengah malam di suatu tempat terpencil, berarti kisah saya tidak ditulis dengan sia-sia.